Halo sahabat KSP Agro, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pengendalian hama tikus. Tikus merupakan salah satu hama yang cukup penting pada perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tikus dapat mengakibatkan penurunan hasil panen yang cukup besar jika tidak dikendalikan. Satu ekor tikus itu dapat memakan sampai kurang lebih 25 gram mesokap per hari, atau bisa berdasarkan bobot tubuhnya. Biasanya tikus bisa memakan mesokap 10-15% dari bobot tubuhnya. Studi menunjukkan bahwa tanpa adanya tindakan pengendalian populasi tikus di lapangan itu bisa mencapai 500-600 ekor tikus per hektar. Itu berdasarkan hasil studi dari Brian J. Wood, peneliti tikus yang sudah cukup terkenal, sehingga perlu dilakukan sensus untuk mengetahui tingkat serangan tikus, sehingga kita bisa menentukan strategi pengendalian yang tepat dan efisien untuk mengendalikan tikus. Keakuratan hasil sensus itu ditentukan oleh keakurasian pengamatan serangan di lapangan. Biasanya, akurasi ini dipengaruhi oleh kondisi pokok. Pokok yang tinggi cukup sulit untuk kita lakukan pengamatan, sehingga terkadang menjadi kendala kita pada pokok yang tinggi untuk melakukan sensus tikus. Untuk waktu pengamatan sensus tikus yang paling tepat dilakukan sebelum panen. Karena jika dilakukan setelah panen, maka serangan pada buah masak yang akan kita hitung sebagai serangan tikus itu akan menjadi bias, ya, karena saat panen buah matang terangkut yang terdapat serangan tikus, sehingga data serangan tikus kurang akurat. Baik, jadi tujuan pengendalian tikus adalah yang pertama menurunkan tingkat serangan pada batas ambang ekonomi. Yang kedua adalah menurunkan populasi tikus di lapangan pada batas yang tidak merugikan secara ekonomi. Jenis-jenis tikus yang sering kita jumpai di areal kelapa sawit, diantaranya adalah tikus pohon atau Rattus theomanicus, kemudian ada tikus sawah, Rattus argentiventer, tikus rumah, Rattus diardi, tikus ladang, Rattus exulan. Baik, sebelum kita melakukan pengendalian tikus, ada hal-hal yang harus kita ketahui mengenai karakteristik tikus, terutama dari segi reproduksi. Menurut Priambodo, peneliti tikus dari Institut Pertanian Bogor, menjelaskan bahwa reproduksi tikus ini sangat tinggi, didukung oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah matang seksual itu cepat, rata-rata 8 minggu. Masa bunting singkat, rata-rata 4 minggu. Birahi itu timbul dengan cepat juga 24-28 jam setelah melahirkan. Tikus melahirkan sepanjang tahun sampai tidak mengenal musim, sehingga tikus termasuk hewan poliestrus. Jumlah anak berkelahiran tikus cenderung tinggi, antara 3-12 ekor. Rata-rata 6 ekor. Biasanya dari jumlah anak tikus tersebut akan lebih banyak betinanya, ya, sehingga itu juga menjadi pengaruh perkembangan populasi tikus semakin cepat pada satu keturunan. Salah satu kemampuan indera tikus yang paling penting adalah indera penciuman, di mana tikus itu indera penciumannya sangat kuat dan jauh. Range penciumannya untuk mencari makan harian dia bisa mencapai 40-80 meter. Oke, baik, gejala serangan tikus dapat terjadi di TBM atau tanaman belum menghasilkan, dan juga di TM, tanaman menghasilkan. Gejala tikus di TBM itu bisa kita lihat gejalanya, tikus dapat memakan bagian pangkal batang sawit, di mana ini bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar karena bisa sampai mematikan bibit sawit yang baru kita tanam. Untuk gejala serangan di TM, itu dapat kita lihat serangannya di buah sawit, baik itu buah mentah ataupun buah masak, di brondolan, dan yang paling merugikan adalah gejala serangan pada bunga kelapa sawit.
Ketika tikus memakan bunga kelapa sawit, ini akibatnya akan jauh lebih besar dibanding tikus yang memakan buah kelapa sawit. Di bunga kelapa sawit, disitulah tempat berkembang biak serangga penyerbuk, yaitu Eladobius cameronicus, sehingga jika serangan tikus lebih banyak menyerang pada bunga sawit, terutama di bunga jantan, itu akan merugikan lebih besar karena dapat mengakibatkan pembentukan buah atau penyerbukan kurang sempurna. Sehingga hubungannya adalah ke nilai fruit set dari sawit atau pembentukan buah sawit kurang sempurna, kurang maksimal, yang dapat mengakibatkan pada penurunan berat janjang kelapa sawit. Sensus tikus dapat dilakukan dengan mengambil sampel kurang lebih 5% sampai 10% dari jumlah populasi pokok satu blok. Kita dapat mengambil sampel untuk di TBM biasanya kita lakukan sebanyak 10%, untuk di TM kita mengambil sampel sebanyak 5%. Untuk pengambilan baris sampel yang biasa kita lakukan adalah kita mulai dari baris ketiga. Kemudian untuk di TBM itu biasanya kita ada kelang 20 baris, ya. Jadi kalau untuk di TBM itu dari mulai baris 3, baris 23, baris 43, 63, 83 sampai baris terakhir di blok tersebut. Untuk di TM biasanya kita lakukan mulai baris ketiga, kemudian kita kelang 10 baris. Seperti mulai dari baris ketiga, 13, 23, 33, 43, dan seterusnya sampai di baris terakhir di blok tersebut. Sensus tikus, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di awal, sebaiknya dilakukan sebelum dilakukan pemanenan di blok tersebut. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil sensus seakurat mungkin. Jadi, serangan pada buah, pada bunga, pada brondolan bisa kita hitung secara aktual dalam masa sensus sebelum panen. Perhitungan sensus dilakukan dengan cara menghitung jumlah pokok terserang dibandingkan dengan jumlah total pokok yang kita amati dikali 100%. Tingkat serangan tikus kita kategorikan menjadi serangan ringan, sedang, dan berat. Untuk serangan ringan itu di bawah 3%, serangan sedang itu 3% sampai 5%, kemudian serangan berat di atas 5%. Untuk tingkat serangan berat di atas 5%, wajib kita lakukan pengendalian total seluruh pokok yang ada dalam satu blok tersebut. Untuk pengendalian tikus, kita lakukan dengan sistem kampanye atau campaign. Biasanya, campaign pengendalian tikus kita lakukan minimal 3 rotasi. Syarat kita melakukan campaign adalah kita melakukan pengendalian dengan rotasi dengan jarak 7 hari dari rotasi 1 ke rotasi 2, kemudian ke rotasi ketiga. Pengendalian tikus kita anggap tuntas jika hasil campaign umpan yang kita berikan itu kurang dari 20% dari umpan yang kita berikan untuk mengendalikan tikus. Pengendalian tikus dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya pengendalian secara kultur teknis, pengendalian secara biologi, dan juga pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kultur teknis dapat kita lakukan dengan cara melakukan perumpukan ketika kita melakukan land clearing sesuai dengan SOP. Ya, kemudian kita juga dapat mengkondisikan kondisi rumpukan supaya tidak terlalu tinggi agar tidak menjadi sarang bagi tikus. Kemudian pengendalian secara biologi dapat kita lakukan dengan memanfaatkan musuh alami. Musuh alami tikus yang ada di alam diantaranya adalah ular, kucing, burung elang, itu biasanya terdapat di alam. Namun untuk di perkebunan kelapa sawit, musuh alami yang biasa kita kembangkan yaitu burung hantu. Biasanya dari jenis Tito alba yang sering kita kembangkan di perkebunan kelapa sawit. Pengendalian tikus secara kimiawi kita lakukan dengan menggunakan rodentisida. Rodentisida adalah pengendalian tikus
menggunakan racun secara kimiawi. Faktor terpenting yang harus kita perhatikan dalam pengendalian tikus, yaitu yang pertama adalah sensus harus dilakukan dengan waktu yang tepat, yaitu sebelum panen, agar data sensus seakurat mungkin. Kemudian, pengendalian harus dilakukan dengan memperhatikan cara aplikasi racun tikus, bahwa racun tikus tidak boleh dipegang langsung saat kita melakukan aplikasi pada blok yang kita kendalikan. Jadi, tangan kita harus dialasi dengan alas tangan berupa plastik. Kemudian, faktor berikutnya yang menentukan keberhasilan dari pengendalian tikus adalah teknis pengendalian kita harus dilakukan secara terpadu, yaitu dengan pengendalian secara biologis dan juga secara kimiawi, yaitu dengan kita memanfaatkan pengembangan musuh alami berupa burung hantu Tyto alba, dan juga dengan melakukan aplikasi racun tikus secara tepat dan secara tuntas untuk mengendalikan tikus. Kemudian faktor yang penting juga mempengaruhi keberhasilan adalah pengendalian harus dilakukan secara tuntas sampai persentase serangan tikus kurang dari 5%.